Kita akan mengeksplor perjalanan dari kota Bukit Tinggi menuju Palembayan, dan nantinya kita akan berakhir di Simpang Padang Kuto Gadang di lintas barat Padang Pesaman. Kita akan belok kiri nanti di jalan Binuang masuk arah ke Ngarai Siano, dan kita sampai di Simpang Ngarai Siano. Kita belok kiri masuk di jalan Binuang. Nah, ini jalan Binuang rekan-rekan Senak Minang. Chevrolet enggak ada, udah tidak terlihat karena udah lama tidak beroperasi Chevrolet. Yang ada IKB ya, yang trayeknya ke Kampung Pisang. Ini akses Bukit Tinggi Palembayan hingga sampai ke Simpang Padang Kuto Gadang di lintas barat Padang Pesaman. Jalan Binuang ini panjangnya ada sekitaran 10 hingga 12 kilo yang berakhir di Simpang Panta. Jadi kita udah masuk di Kabupaten Agam, tepatnya di Kecamatan Ampek Koto, di Jorong Lambah, Nagari, Siano, Anam Suku. Di sebelah kanan aliran Sungai Ngarai Siano. Di depan kita ada simpang, ini simpangnya ke Jorong Siano yang mengarah ke Nagari Kuto Gadang hingga sampai ke Koto Tuwo. Tabiang Takuruang yang terlihat. Di sini belok kanan ke Jorong Pahambe dan belok kiri ke Jorong Sutijo di Nagari Kuto Gadang, dan kita lanjut mengarah ke belokan S menjelang Jambak. Ini cukup lumayan rawan dilewati, baik itu roda 2 maupun roda 4, apalagi hujan. Sejak November udah 3 kali kalau nggak salah ini putus, dan sekarang masih utuh lagi. Nah, ini di sekitaran sini longsornya. 2 hari terakhir kalau nggak salah ada kabar juga di sekitaran sini putus atau longsor. Nah, ini yang bekas longsor kiri kanan. Dan perlu juga rekan-rekan Senak Minang ketahui, akses jalan Binuang ini nggak sampai ke Matur. Banyak jalan yang sudah retak-retak yang posisinya arah ke kanan. Nah, ini seperti yang kita lihat nih, ini udah berpotensi terban arah ke bawah ini rekan-rekan Senak Minang. Di itulah yang kita infokan agar rekan-rekan Senak Minang yang mau melewati atau melintas di jalan Binuang ini nggak sampai ke Matur, mesti hati-hati. Ini sebulan yang lampau ini longsornya. Kebetulan hari itu kita pas lewat nih, yang di sebelah kiri. Nah, ini simpang Jago-Jago, Jorong Kampung Pisang yang arah ke dalam pas longsor beberapa minggu yang lalu ini, dan sempat putus lagi, ada 2 kali kalau nggak salah ya. Udah banyak ya yang terjebak di sini. Kita pun juga pernah terjebak 1 kali di sini hingga sampai maghrib. Dari pukul 3 sore Kuto Panjang di Kecamatan Ampek Koto sudah kita lewati. Di sebelah kanan ada terban, mesti hati-hati. Dan kita masuk di Kecamatan Matur, bekas longsor juga ya, kiri kanan. Si bos. Nah, ini rekan-rekan Senak Minang. Ini tinggi, ada 3 hingga 4 meter nih. Jalan ini ditimpa material longsor di bulan November. Ya, masuk sehingga pemotor nih naik ini dibantu sama warga dengan tali ya. Ya bos. Dan belok kiri akses ke Sungai Landia dan Balingka, nggak tahu udah bisa dilewati roda 4 sepertinya belum. Dan jembatan ini juga pernah putus total nih rekan-rekan Senak Minang, dan sekarang udah bisa dilewati. Nah, ini di bulan November nih putus total. Perumahan pondok pesantren yang jumlah rumahnya ada sekitaran 30 hingga 50 petak rumah yang dihanyutkan banjir bandang di bulan November. Nah, ini masih terlihat ya. Dan satu masjid masih kokoh ya. Nah, ini rumah ini udah sebaiknya diruntuhkan aja lagi nih yang di
tepat di antara jorong Panta dengan jorong Pauah lokasinya ini. Nah, ini Kelok Labu nih rekan-rekan Senak Minang. Nah, ini jembatannya yang terputus total. Kita tanya dulu yang akses ke Pelembayan. Bos, ke Pelembayan lah bisa lewat, bos? Alah, Bos. Ya, kasih bos. Dan belok kanan arah ke Stingkai, akses menuju Trans Sumatera atau ke Bukit Tinggi. Sebelah kiri kantor Camat Matur, lurus ke Kelok 44 arah Maninjau, dan kita belok kanan menuju Palembayan, Pasar Lawang Tigo Balai. Jadi nanti ada simpang belok kanan Nagari Tigo Balai yang di sebelah kanan, dan di sebelah kiri Pasar Lawang mengarah ke Kecamatan Palembayan dari Kecamatan Matur. Ini bekas longsor di sebelah kiri menjelang Kecamatan Palembayan di sekitaran perbatasan. Nah, ini bekas terban ya rekan-rekan Senak Minang yang arah ke kanan. Alhamdulillah udah bisa dilewati. Bekas longsor di sebelah kiri terban. Nah, ini bekas longsor. Nah, itu yang sebenarnya semakin ke depan semakin parah sepertinya ini rekan-rekan Senak Minang. Nah, ini cukup lumayan parah ini bekas longsornya pasca longsor. Nah, ini ada lumpur rekan-rekan Senak Minang. Yes. Wow, mesti hati-hati rekan-rekan Senak Minang. Jadi jika rekan-rekan Senak Minang mesti hati-hati lewat sini, usahakan roda bannya ada raginya. Kalau udah botak takutnya slip. Alhamdulillah kita bisa lewat. Sepertinya semakin ke depan semakin parah ya, semakin banyak rintangan rekan-rekan Senak Minang. Nah rekan-rekan, kita lanjut lagi mengarah ke sejumlah nagari di Kecamatan Palembayan ini. Jadi saat ini kita udah di sekitaran kawasan Nagari Baringin, mengarah ke Nagari Sungai Pua, dan nanti kita akan masuk di Nagari Tigo Kuto Silungkang, Nagari Ampek Kuto Palembayan, dan Nagari Salareaya. Dan kita akan melintas di sejumlah jorong seperti jorong Kotolam dan jorong Kayu Pasak bekas terban. Ya, lanjut lagi. Parahnya ini termasuk parahnya. Ini ada 2 meter ya kalau pas kejadian. Nah, ini lagi ada genangan. Yuk. Nah, ini lagi. Wow, emang parah. Kalau hujan berkemungkinan kita nggak berani. Nah, ini udah separuh aspal nih. Padahal ini aspalnya masih baru ini, bekas lagi. Beda lagi nih parahnya. Oh, yes. Ini termasuk panjangnya longsornya yang menimpa badan jalan, dan terban di depan di sebelah kanan. Nah, ini rekan-rekan Senak Minang. Wow, udah jauh ke bawah ya. Padahal ini aspalnya masih baru ya. Nah, ini terban lagi yang di sebelah kanan. Nah, ini rekan-rekan Senak Minang masih longsor pasca longsor yang menimbun badan jalan. Ini satu rumah terkena dampaknya ini. Sejenis kedai sepertinya.
longsor yang menimpa rumah warga. Sebenarnya udah diungsikan. Nah, ini longsor lagi, bekas longsor yang menimbun badan jalan di depan. Udah dikasih terpal lah sepertinya. Ini jauh ya ke bawah, ke rumah-rumah longsoran. Udah separuh jalan nih. Itu jauh arah ke bawah sebelah kanan ke ladang. Nah, ini bekas longsor. Nah, ini bekas longsor, pusingnya arah dari kiri ke kanan. Nah, ini sebenarnya kita mesti melintas di material lumpur yang udah kering nih rekan-rekan Senak Minang. Nah, ini cukup lumayan parah ya. Berarti yang asli aspal yang di sebelah kanan yang udah runtuh, yang udah ambruk ke bawah. Waduh. Nah, jadi seperti inilah rekan-rekan Senak Minang kondisinya. Salah satu terparah di Sungai Pua, Nagari Sungai Pua, Kecamatan Palembayan nih. Ini salah satunya ini. Belum lagi yang arah ke depan. Nah, ini bekas longsor. Rekan-rekan Senak Minang mesti hati-hati. Nah, ini yang di sebelah kiri posisinya arah ke kanan. Nah, ini bekas longsor lumpur, mesti hati-hati. Yes. Nah, ini kalau hujan mungkin kita ini bekas longsor juga nih, sepertinya ini. Nagari sampai Koto Palembayan. Posisi longsor arah dari kiri ke kanan. Nah, ini udah remuk nih aspal rekan-rekan Senak Minang. Oh, ini timbunan ya. Jadi artinya ini yang terban nih, yang arah ke kanan. Nah, ini bekas lagi nih longsor. Di depan belok kiri Pasar Palembayan. Yang arah ke sebelah kiri rekan-rekan Senak Minang. Jalur 2 itu. Dan kita lanjut. Nah, ini longsor lagi. Longsor susulan dan terban. Nah, ini udah retak. Belok kanan ke Simpang Patai atau jalur lintas Trans Sumatera. Dan kita belok kiri. Yes. Jadi yang jalur lurus barusan mengarah ke Simpang Patai atau Nagari 67. Salah satu terparah yang menimbun badan jalan yang sudah bisa dilewati longsor dan berpotensi longsor susulan. Dan di depan lagi berpotensi longsor susulan. Mesti hati-hati jika hujan melintas lagi di kawasan bekas longsor yang berpotensi longsor susulan. Yuk lanjut. Ada lagi nih bekas longsor. Nih bekas longsor lagi nih. Jadi kita tidak bisa menghitung jumlah yang sudah kita lewati. Nah, ini bekas longsor. Ini cukup lumayan parah ya. Sebenarnya ada bangunan ya yang bentuk. Ini cukup lumayan parah ini rekan-rekan Senak Minang. Padahal ini aspal belum lama ini dibangun ya. Nah, itu udah jatuh ke bawah, lebih separuh aspal itu. Hanya sisa sepertiga kurang ya. Aduh, ini bekas longsor dan terban. Aduh, ini mesti cepat dibenahi itu. Kalau enggak bisa putus tuh aspal jalan. Ini Bintang Rosa terbaru ya, dan pariwisatanya. Nah, ini rekan-rekan Senak Minang, separuh jalan udah terban, ada genangan air juga ya. Mesti hati-hati ya. Malam bekas longsor di Jorong Tantaman. Alhamdulillah lumpurnya udah enggak ada. Ini material disingkirkan arah ke kanan. Ini rekan-rekan Senak Minang, nggak tahu bisa dilewati apa enggak ya. Ini di Jorong Tantaman ya rekan-rekan Senak Minang. Tuh rumah warga yang di sebelah kanan yang kena dampak. Waduh, udah mengeras tanahnya ya.
posisi longsor arah dari kiri yang di depan kita. Ini cukup lumayan parah. Ini nggak tahu yang di sebelah kanan ini ada rumah ya. Mudah-mudahan tidak ada. Yang satu rumah masih ditimbun ya, dalam tahap ini penggalian jorong Tantaman Tigo Koto Silungkang. Ini lagi, sepertinya ini lebih parah lagi nih rekan-rekan Senak Minang. Yang posisi longsornya arah dari kanan mengarah dari kiri ya, dari kiri ke kanan menimpa rumah warga ya, yang di sebelah kanan tuh. Aduh, ini terban sepertinya ini yang di sebelah kanan. Nah itu yang arah ke bawah, banyak juga gelondongan kayu. Nah, ini terban lagi ya. Oh bukan ya, ini oh iya terban yang di sebelah kanan. Alhamdulillah lumpurnya udah ini udah disingkirkan ya. Artinya kita udah bisa lewat leluasa. Ini rekan-rekan Senak Minang, alhamdulillah masjid baru ya, jorong Tantaman tidak terkena dampak longsor. Ini bekas longsor lagi yang posisinya arah dari kiri mengarah ke kanan, dan tentunya menimpa badan jalan ya, yang sudah disingkirkan. Ini lagi, ini lebih parah lagi nih longsornya. Ini berkemungkinan lama ini pekosinya karena cukup lumayan tinggi sepertinya pas kejadiannya yang menimpa badan jalan. Lokasinya arah dari kiri ke kanan ya. Itu arah ke bawah. Tidak terhitung yang longsor parah, tidak terhitung, apalagi yang kecil lagi. Bekas longsor arah dari kiri ke kanan yang menimpa badan jalan saman. Nah, ini bekas longsoran juga ini rekan-rekan Senak Minang. Sebenarnya rumah yang di kanan kena dampak, kena lumpur yang masih belum disingkirkan. Nah, ini gelondongan kayu. Nah, ini yang di depan bekas longsoran yang posisinya arah dari kiri ke kanan, dan di depan lagi masih di sekitaran jorong Tantaman dengan jorong Gumarang. Longsor posisi arah dari kanan dari kiri ke kanan dan terban. Hati-hati malam. Ini yang di sebelah kanan terban cukup jauh arah ke bawah itu, ada 300 meter lebih nah, arah ke bawah. Padahal ini aspalnya baru ini. Di depan longsor di sebelah kiri dan terban di sebelah kanan. Nah, ini lagi, ini cukup panjang ya. Nah, ini lain parahnya ini. Longsornya dari kiri ke kanan ini tumpukannya kalau pas kejadian ada 3 meteran ini. Cukup lumayan parah. Padahal ini rumah ya di sebelah kiri. Nah, ini lagi. Terban di sebelah kanan, longsor di sebelah kiri. Nih sepanjang jalan ini longsor nih. Nah, ini. Dan terban di sebelah kanan. 300 meter ada ke bawah itu. Yang terban. Longsornya di sebelah kiri. Si longsor di sebelah kiri dan terban di sebelah kanan. Ini menimpa badan jalan ya, yang udah disingkirkan ya materialnya. Longsor lagi yang di sebelah kiri dan di sebelah kanan Masjid Raya Gumarang. Ini. Dan kita lanjut. Ini Bintang Rosa ke Bukit Tinggi, rekan-rekan Senak Minang. Nggak tahu beroperasi apa enggak ya. Trayek Nagari Salareaya ke Bukit Tinggi dan kantor Wali Nagari Tigo Koto Silungkang di sebelah kiri. Ada aktivitas Sarkoto Alam. Yang di sebelah kanan Pasar Koto Alam. Masjid Nurul Huda yang di sebelah kiri. Yuk kita lanjut. Di sini rekan-rekan Senak Minang bisa lihat suasananya yang di sebelah kiri itu. Sungai yang udah meluas. Nah, ini ada pengungsian yang di sebelah kanan. Ini batu hingga sampai ke rumah-rumah warga. Lanjut terus. Nah, ini rekan-rekan Senak Minang. Aduh. Yang di sebelah kiri batu hingga sampai ke rumah warga dan pemukiman serta gelondongan kayu.
nggak menyangka ya ini sampai, padahal ini ada ketinggian ya, tinggi ya, lokasinya yang kita tahu ya. Nah, ini rekan-rekan Sunak Minang. Ini sebenarnya yang di sebelah kiri ini ada bangunan yang udah ini runtuh ya, di bawah gelondongan lumpur. Nah, itu yang di sebelah kanan udah mengering. Jadi posisinya arah dari kiri kita itu banyak bebatuan ya. Tuh hingga ke kiri. Ini sebenarnya pas kejadian ini tinggi lumpurnya, ada 1 meter lebih kita rasa ya. Nah itu bisa masuk itu kayu besar ke ruangan tuh. Ada sekitaran 1 meter nih pas kejadian yang jalan ini, menurut ini kondisinya. Nah, ini kita mengarah ke Jorong Kayu Pasak. Ya sebenarnya ini banyak bangunan rumah ini yang luluh lantak ini. Masalahnya ini gelondongan ini bekas ada bangunan kayu-kayu rumah ya. Jadi kita merasa nggak terhitung rumah warga yang dihanyutkan ya, arah dari atas tuh. Nah, ini gelondongan kayu ini seperti ada bekas bangunan rumah ya, yang dari papan. Bukan gelondongan kayu hutan aja, enggak ini. Ini yang di sebelah kiri cukup lumayan parah ya. Ini belum lagi yang arah ke ini, arah ke Kayu Pasak ya, arah ke bawah ya. Jadi sungainya sebenarnya yang di sebelah kiri tadi ya, yang menimpa rumah warga di sini yang naik gitu. Ada sumber air juga yang baru masuk ya, bantuan. Jadi sungainya yang posisinya arah di kiri ya, udah jarak dari ini. Jadi itulah baru saja kita lewati salah satu jorong di Nagari Salareaya yang terdampak bencana banjir bandang yang sangat luar biasa parah, rekan-rekan Sunak Minang. Dan kita mengarah ke lokasi lainnya di sekitaran jorong lainnya di Nagari Salareaya ini, arah ke Kayu Pasak. Jadi jorong Kampung Tangah ini salah satu jorong di Nagari Salareaya yang terkena dampak banjir bandang terparah. Salah satu jorong Kampung Tangah ya, jorong Kampung Tangah Nagari Salareaya.